Jadi ibu-ibu, orang tua kami, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini mengenai tentang adab terhadap tetangga. Mengapa perlu kita memiliki adab terhadap tetangga kita? Sebab tetangga itu adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, ibu. Dalam Islam, tetangga itu memiliki hak-hak tertentu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, bahwa tetangga itu memiliki daripada hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan-gangguan orang-orang yang mungkin ada saja yang mengganggu daripada tetangga tersebut. Jadi oleh karenanya, orang yang paling dekat dengan diri kita dalam bertetangga itu ya adalah tetangga kita lah. Sebab kenapa? Ketika ada satu persoalan di dalam kehidupan kita, yang membantu duluan itu adalah tetangga kita. Walaupun saudara kita ini banyak di tempat yang kita tempati ini, tetapi jauh-jauh, mungkin ada yang di Teluk Nibu, mungkin ada di daerah Datuk Bandar dan lain sebagainya. Akan tetapi yang paling cepat menolong kita tu adalah tetangga kita. Maka perlu kita saling menjaga satu dengan yang lainnya terhadap bertetangga itu. Jangan sampai ada bertetangga itu saling tak mengenal atau tidak saling berteguran satu dengan yang lainnya akibat daripada kesombongan yang ada pada diri kita. Kono kenapa Ustaz? Orang yang ketika sombong di dalam kehidupannya, Allah tak menyukai orang yang seperti itu. Dan perlu diingat, ketika kita besok mati pun tak pernah pula lah nak mati ni berjalan sendiri ke kuburan. Pasti ada nak menolong awak. Siapa itu? Tetangga-tetangga kita. Makanya seorang Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ia mengatakan bahwasanya adab-adab dalam bertetangga itu yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan tetangga kita perlu mendahulukan untuk mengucapkan salam. Perlu diingat, mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan orang yang mengucapkan salam itu adalah merupakan untuk saling doa, mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi kita mengucapkan salam itu pun perlu juga yang baik dan benar kita dalam mengucapkannya, ibu. Assalamu alaikum. Dan kita perlu menjawab waalaikumsalam. Dan ucapan salam itu adalah untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya di antara saudara-saudara kita yang apabila kita keluar dari rumah berjumpa dengan tetangga kita, maka perlu kita untuk menyebarkan salam. Tetapi sebaliknya pula, kita ni kadang jarangnya mengucapkan salam ni. Na majoriti na banyakan, oi, nak ke mana? Ini pula cakap kita pula. Tetapi jikalau yang merasakan kadang ada aneh di telinganya ketika mendengarkan sesuatu yang baik, begitu mengucapkan salam, ada juga mengatakan, buang tabiat kakak tak pernah basalam. Kata satu pula. Padahal ibu tu hendak mengamalkan apa yang dikajikan kepada dirinya. Lalu yang kedua, ada adab terhadap tetangga itu tidak lama-lama kita untuk berbicara apabila kita berjumpa. Kenapa dilarang kita ni tidak lama-lama untuk berbicara, ibu? Menghindarkan daripada penghibaan.
atau penggosipan. Kami Ustaz Salba jumpa, bukan menggosip kami do. Nak bertanya-tanya kabarnya tu. Pertama kalinya ibu bertanya kabar. Lama-lama kalau sudah kata teringat hatiku, tak konang hatiku, udah mulailah arah-arah ke situ itu. Dapat kaunya bantuan sama Lamnon kau pula. Udah jadi bahan penggosipannya. Jadi hal-hasil apa yang terjadi? Bukan yang dampak positif dapat dirinya, malah yang negatif pula lah ia memperoleh akan hal yang demikian. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, adab kita dalam bertetangga itu tidak boleh kita ni lama-lama untuk berbicara. Dan yang ketiga adalah tak boleh kita ni banyak bertanya kepada tetangga kita, dan tak perlu pula kita ni terlalu kepo. Nak ke mana kakak? Ke pajak? Pajak mana? Bahagia. Boleh apa? Boleh ikan? Ikan apa? Itu namanya pertanyaan-nyonya. Cukup awak menanya kena ke mana kakak ke pajak. Oh ya kak, hati-hati ya kak ya. Ini pula lain pertanyaan tu, sampai nak merembetkan daripada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang bosan untuk mendengarkannya. Jadi perlu bertanya, tetapi tidak boleh secara berlebih-lebihan kita untuk menanyakan daripada saudara-saudara kita. Mungkin ada yang hendak mengejar waktu untuk hendak cepat dia mengejar pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, adab kita dalam bertetangga itu adalah menjenguk daripada orang-orang yang sakit. Dan lihat bahwa sesungguhnya menjenguk orang sakit itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Terbaik bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, jikalau ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah. Dan hari ini kita menjenguk orang yang sakit, perlu kita membawa apa yang dibutuhkan daripada orang yang sakit. Jadi kita ni pula bayar yang hari ini sangat membutuhkan bagi orang yang sakit itu adalah sebenarnya uang. Jadi kalau makanan yang kita bawa, awak juga kadang nama makankannya. Contoh, ibu bawa lah jorok sama roti. Assalamualaikum, salam. Ini ibu dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah Jalan Pandan. Inilah habisan yang kami bawa ibu, jorok sama roti. Mau kasih banyak. Begitu tak duduk awak, ini juga lah nang ku kasih yang apa kamu bawa ni. Alah selawat je mencokit. Jalan dulu. Yang sakit tu macam mana? Tak bisa dia merasakan apa yang kita bawakan tu. Dan alamah, namanya lah pula nama yang sakit. Apapun yang dihidangkan bagi orang yang sakit itu, tak pernah dia merasakan kenikmatan untuk bisa merasakan makanan yang dibawakan oleh orang lain.